Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sadam MPD selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat beserta taufiknya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama, saya sebagai moderator. Saya Evelyn sebagai moderator. Pemateri pertama yaitu Johratu. Pemateri kedua yaitu Liza Intan Fatmala. Dan pemateri ketiga yaitu Gita Suliastri. Dan anggota terakhir kita Halimah Abdul Malik. Baiklah, tanpa berpanjang kata, mari kita mempersilakan tempat dan waktu kepada materi pertama, yaitu kepada Johratu. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya akan membacakan materi pertama di bagian A, arti Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari kata Yunani, yaitu iden, yang berarti melihat, atau idea yang berarti raut muka. Perawakan, gagasan, buah pikiran, dan katalogi yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran atas scans des ideas. Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama, yaitu Johratu. Yang kedua yaitu materi Maaf, untuk ini saya sebagai moderator salah teknis. Baiklah, untuk Johratu untuk melanjutkan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Puspawardo 1992 menyebutkan bahwa ideologi dapat dirumuskan sebagai kompleks pengetahuan dan nilai secara keseluruhan, menjadi landasan seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya, seseorang dapat menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik. Baiklah, terima kasih kepada materi pertama yaitu Johratu. Saya akan mempersilahkan materi kedua kepada Liza Intan Fatmala. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan atau membacakan makna Pancasila sebagai ideologi negara. Makna ideologi Pancasila adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia yang secara neomatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena pada hakikatnya Pancasila merupakan ideologi tersendiri yang merupakan bukti nyata mengaplikasikan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa Pancasila benar-benar ideologi yang disahkan untuk diterapkan serta ditetapkan bangsa Indonesia. Sebagai ideologi nasional bagi bangsa Indonesia, ini mengandung makna bahwa ideologi Pancasila bukan hanya berfokus pada segolongan tertentu, melainkan ideologi bagi seluruh bangsa Indonesia.
Ideologi mampu menjawab secara meyakinkan pertanyaan mengapa dan untuk apa mereka menjadi satu bangsa dan mendirikan negara. Sejalan dengan itu, ideologi adalah landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kedua, yaitu Liza Intan Fatmala. Selanjutnya, pemateri ketiga, saya persilakan Gita Suliastri, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk saya menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pertama, sebagai ideologi, yaitu selain kedudukannya sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila berkedudukan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Fungsi yang kedua yaitu sebagai ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ikatan budaya atau cultural bond yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bukan secara paksaan. Atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah maaf sebelumnya saya akan melanjutkan. Jadi fungsi yang kedua itu sebagai ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai ikatan budaya atau cultural bond yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bukan secara paksaan. Atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebuah ideologi dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan dari ideologi itu. Next. Kemudian poin keempat yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ini merupakan nilai dasar bagi kehidupan kewarganegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, vital, kebenaran atau kenyataan, estetis maupun religius. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Artinya, hakikat nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau berlaku dimanapun, sehingga dapat diterapkan di negara lain. Next. Jadi bersifat objektif itu sendiri artinya rumusan dari Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam menunjukkan adanya sifat umum universal dan abstrak. Inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kemudian yang kedua bersifat subjektif, artinya bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila itu terlekat pada bangsa Indonesia sendiri karena ada 3 poin. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, nilai-nilai Pancasila terkandung nilai kerohanian yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia. Sekian dari saya kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri terakhir, yaitu Gita Suliastri. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.